Pemirsa, sebanyak 113 petani muda dari Flores Timur dan TTS mengikuti pelatihan budidaya hortikultura yang baik dan benar. Di tengah berbagai tantangan pembangunan pedesaan, sebuah harapan besar tumbuh dari Kabupaten Timor Tengah Selatan. Yayasan Krishna Galensia Soe membuktikan bahwa lembaga lokal mampu menjadi penggerak perubahan melalui kolaborasi lintas daerah, lintas lembaga, bahkan lintas negara untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, SDGs. Melalui kemitraan multi pihak yang melibatkan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, hingga mitra internasional, Yayasan Krishna Galensia kembali mengimplementasikan program penguatan kapasitas petani muda yang melibatkan 113 peserta dari Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Didukung Karitas Keuskupan Larantuka, Karitas Keuskupan Agung Kupang, pemerintah federal Jerman melalui proyek GIZ SDGs SSTC, Plan Internasional Indonesia, Karitas Indonesia, serta Ikraf Kanada. Selama 2 pekan, para peserta mengikuti pelatihan dan magang bertajuk Good Agriculture Practice yang berlangsung di 4 desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kegiatan tersebut resmi ditutup pada 19 Juni 2026 di Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, melalui acara penyerahan sertifikat sekaligus peluncuran rencana tindak lanjut pengembangan ekosistem produksi pangan lokal berkelanjutan yang terintegrasi dengan rantai pasok program Makan Bergizi Gratis, MBG. Ketua Yayasan Krishna Galensia Soe, Yus Krishna Hawoni, menjelaskan bahwa program tersebut dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan petani miskin dan kelompok rentan melalui pendekatan pertanian berkelanjutan yang berorientasi pasar dan ramah lingkungan. Menurutnya, hasil yang dicapai tidak hanya terlihat dari peningkatan keterampilan petani, tetapi juga dari peningkatan pendapatan yang rata-rata mencapai Rp1 juta hingga Rp2,5 juta per bulan. Angka ini menjadi bukti bahwa pertanian modern yang dikelola secara baik mampu menjadi instrumen efektif dalam pengentasan kemiskinan. Pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur mengirim 80 petani dari perwakilan 32 kelompok tani untuk mengikuti magang tentang pertanian hortikultura yang baik dan benar atau GAP. Komitmen Pemda Flores Timur tersebut seiring dengan program yang dilaksanakan GIZ bekerjasama dengan Yayasan Krishna Galensia, program YLAF, Plan Indonesia, dan juga program Harvest Karitas Indonesia. Oleh sebab itu, terbangun juga kolaborasi antar lembaga, lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang melibatkan Plan Indonesia, Karitas Indonesia, GIZ SDGs SSTC, Pemda Kabupaten Flores Timur, Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kementerian PPN RI atau Bappenas, dan Sekretariat Nasional SDGs Republik Indonesia. Tujuan dari kegiatan ini adalah Bupati Timor Tengah Selatan, Edward Marcus Liu, dalam sambutannya menegaskan bahwa sektor pertanian tidak boleh dipandang semata sebagai mata pencaharian tradisional. Lebih dari itu, pertanian merupakan fondasi utama ketahanan pangan, penggerak ekonomi keluarga, sarana pengurangan kemiskinan, sekaligus instrumen peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, kata Bupati, berkomitmen untuk terus mendukung inovasi dan kolaborasi yang mampu meningkatkan kapasitas petani, serta memperkuat daya saing produk lokal di pasar. Kegiatan yang baik ini dan diharapkan apa yang diperoleh bisa bermanfaat. Namun sekiranya ada hal yang kurang, kami juga masih berbenah Bapak Ibu orang tua atau kelompok yang berkenan hadir di Timor Tengah Selatan. Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki potensi besar di sektor pertanian dan peternakan. Pertanian bukan hanya menjadi sumber mata pencarian, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, mengurangi kemiskinan, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Apresiasi tinggi juga datang dari Bupati Flores Timur, Antonius Doni Dihen. Dalam kesempatan tersebut, ia bahkan menjuluki keberhasilan program pertanian yang dikembangkan di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai The Magic of Soe.
Menurutnya, keajaiban itu nyata. Dengan pemanfaatan lahan yang relatif kecil, hanya sekitar 10 kali 10 meter persegi, petani mampu menghasilkan pendapatan yang signifikan dan perlahan keluar dari lingkaran kemiskinan. Bagi Doni Dihen, kombinasi antara teknik budidaya yang tepat, pemanfaatan teknologi, serta manajemen pemasaran yang baik telah melahirkan model pertanian yang luar biasa. Ia menilai metode yang dikembangkan Yayasan Krishna Galensia memiliki nilai inovasi yang tinggi dan layak didaftarkan sebagai hak kekayaan intelektual karena potensinya yang besar dalam mendorong transformasi ekonomi masyarakat pedesaan. Dan mitra besar ini adalah Krishna Foundation bersama tim dan fasilitatornya yang luar biasa. Segenap mitra pembangunan dan istilah tadi apa, fasilitator hebat ya. Saudara-saudara kami, adik-adik kami dari Flores Timur nyebrang jauh-jauh cari ilmu di Kabupaten Timur Tengah Selatan di Soe. Kalau pepatah dulu mengatakan cari ilmu sampai di Cina, kami minta izin Pak Bupati TTS kami cari ilmu sampai di Soe. Jadi memang kita diskusi panjang di Flores Timur, juga acara kegiatan kita ini didukung dengan sorak-sorai, sebagian juga rada nyinyir begitu ya, nyinyir. Tapi dari diskusi pendahuluan yang saya lakukan dengan teman-teman dari Krishna Foundation, lalu juga postingan yang selalu kita ikuti termasuk oleh kami punya media terbaru Kabar Baik Flores Timur ini, kita sungguh-sungguh yakin bahwa pelatihan yang terselenggara 2 minggu ini akan sangat berguna untuk Flores Timur. Kita berharap bahwa 2 minggu ini cukup sungguh-sungguh menghadirkan the magic of Soe. Magic of Soe. Saya kira magic itu sungguh-sungguh ada. Sungguh-sungguh ada. Saya sudah menemukan sebelum Bapak Ibu menemukan dan mengalami sungguh-sungguh magic itu, bahwa dengan hitungan yang baik ternyata 10 kali 10 meter persegi itu sudah bisa kasih keluar orang dari lingkaran kemiskinan. Itu suatu temuan yang luar biasa, temuan yang kualitasnya magical. Bahwa dengan ketekunan, dengan hitungan by data, dengan penerapan teknologi yang bisa kita kendalikan, kita manage dengan baik, tanam pokcoy atau pakcoy, tanam sawi hijau, jangka pendek 1 bulan, lalu dikombinasikan dengan tanaman yang umur lebih panjang lagi, tambah lagi dengan 3 ya, yang lebih panjang lagi, itu ternyata bisa membawa sampai hasil seperti itu. Sesuatu yang luar biasa yang barangkali baru kita temukan pada kesempatan di Soe ini. Dan saya kira ilmu ini ilmu mahal, dan Krishna Foundation barangkali bisa mendaftarkan ini sebagai hak kekayaan intelektual. Karena bayangkan aja, di Flores Timur itu saya pikir mengeluarkan orang dari kemiskinan itu kita butuh 1-2 hektar begitu, dengan hitungan jagung. Sementara itu, Deputi Country Director GIZ Indonesia, Insinyur Zulasmi, MSc, MBA, menyampaikan apresiasinya terhadap kualitas kolaborasi yang berhasil dibangun oleh Yayasan Krishna Galensia Soe. Menurutnya, pencapaian target-target pembangunan berkelanjutan tidak mungkin dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, dunia usaha, lembaga keagamaan, dan mitra pembangunan internasional agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan. Karena pembangunan itu tidak bisa dilakukan hanya oleh satu kelompok saja, semuanya harus bermitra. Jadi ide awalnya waktu 2,5 bulan lalu Pak Bupati Flores Timur datang ke kantor kami, tanya apa yang bisa dibantu untuk kami. Kami perkenalkan bahwa kita ada kerja bagus di TTS. Kita kasih contoh, terus beliau pengen apa yang bagus di TTS itu juga dihadirkan di Flores Timur. Maka timbullah ide kita buat pelatihan yang terjadi 2 minggu ini. Nah, dengan harapan kesejahteraan petani itu kehidupannya bisa ditularkan. Di TTS sudah terkenal dengan praktek baiknya, itu bisa kita bawa ke Flores Timur. Ternyata kami tidak sendiri, banyak peminatnya, ada Plan, ada Caritas di dalamnya. Jadi benar-benar ini kerja bersama.
TTS punya nasib lebih baik karena punya Krishna yang bisa menjadi motor geraknya. Makanya kita bawa ke kegiatan itu di sini. Selain menerima sertifikat sebagai bentuk pengakuan atas keberhasilan mengikuti pelatihan, para peserta juga menyampaikan testimoni mengenai perubahan pengetahuan, keterampilan, dan perspektif yang mereka peroleh selama program berlangsung. Kegiatan ini menjadi bukti bahwa ketika kolaborasi dibangun di atas kepercayaan, inovasi, dan semangat pemberdayaan masyarakat, pertanian tidak lagi dipandang sebagai sektor yang identik dengan kemiskinan. Sebaliknya, pertanian dapat menjadi jalan menuju kesejahteraan, ketahanan pangan, dan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda Nusa Tenggara Timur. Dari Soe, Paul Celerek, KLTV News melaporkan.